Sini makin mau adik lu anu ngoten kok. Udah mulai ini mau dipakai. Mau dipakai. Palingan kesehatan stoke. Lah kalau ngebal tukang ojeknya nggih boten diangkat kok. Mbah apa HP-ne rusak neh, wah. Mungkin dia ben niku terus rusak. Heeh. Terus ke kalih mawon. Iya, dia bisa masuk dua, Pak. Ada yang jual nongko sih, Pak? Either way, ini aku mau rekomen siomay ikan tenggiri asli, enak banget. Ini dari Siomay Wonders. Ada versi matang dan versi frozennya. Boleh nongko ada nggak nih? Nongko. Tidak terlihat, tidak nampak yang angka-angkanya buah-buahan gini. So, rawono. Tidak nampak, guys. Pernongkoan nggak ada ini, si Bunda kok jalur nongko. Ada nih ikan wasin, sepeda tumbang. Sempat ada dan angka kali didol. Ora ketok. Langsung belok. Gak ada, udah habis kali. Sambil ke depan aja nanti kalau ada. Kalau dapat, kalau nggak ada ya udah. Tali ini ngantuk umpan. Ini buat ngangkut, bukan punya aku nih, tukang ikan ini. Oh. Disili. Nangka, Bu. Tapi kita udah habis. Mentah. Sayur. Udah nggak ada deh. Mbak anu Sri Radagang kok mulai kampung kok. Kon? Kon aman? Langsung lah, bersyukur belum macet. Saya tuh kalau udah masih aman, masih. Tapi kalau macet, aduh, munyeng saya. Karena anak sekolah. Mas setengah jam lebih. Saya paling stres nih, Mas. Lagi pun mulai stabil mulai. Iya. Paling minggu depan paling. Mungkin kalau WA mama. Siap. Bu, suwun. Kita lanjutkan jalan, guys. Siapa tahu nemu di depan nanti. Wah, ini di depan nih, gue cek era. Wah, iya. Pak, nangkanya berapaan? 10.000. Kita 2 ya? Ini kan yang buat sayur ya? Iya, buat sayur. Atau apa 2? 2. Dapat masih. Kasih, Pak. Ada yang khusus nangka ternyata di sini, guys. Dapat. Saya ke dalam-dalam nyari oleh-oleh di sini. Ada yang khusus.
Ini ada yang berhenti di jalanan, nyangkut. Misi. Kita meluncur terus. Ada yang joget, gas. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Ada yang jogetan guys. Ada yang punya profesi sebagai kang ayam tapi sekalian penyanyi guys. Menyalurkan hobi itu bisa di mana-mana saja. Wow. Dan akhirnya kita selesai juga ke pasar. Satset ya, masih aman. Lanjut terus guys. Berkah barokah, kita sampai di depan Kompas Gramedia. Dan saya menggunakan kacamata sepeda saya, so pasti tantin mawar. Monggo lanjut. Oh, tantin ya Pak. Duh, gue kata tantin. Senang ngepel ya sampai nih Pak. Tantin. Woi, alhamdulillah masih lancar guys. Alhamdulillah masih lancar, jadi aman ya. Sampai di Bintang Mas kita. Yo, ada artis guys, ada artis. Sampai stasiun Widuri. Ya, inilah keseharian saya guys sebagai tukang somai. Sesekali saya ke pasar Palmerah untuk menjemput bahan baku. Karena ada ojek langganan tapi beliau nggak tahu nih HP-nya apa rusak lagi. Mas kolaborasi kita. Ya nggak apa-apa, kayak gini kita nikmatin, kita syukuri sambil melihat pemandangan di pagi ini yang sedikit mendung Jakarta, jadi nggak hot banget. Kita jemput rezeki, moga-moga terus berproses, bersyukur, dan teman-teman juga bahagia selalu. Bahagianya kalau di Jakarta itu nggak macet. Tuh, bagi saya kebahagiaan yang luar biasa kalau di jalanan Jakarta nggak macet, sama-sama bisa bergerak, sama-sama bisa bertumbuh, dan tidak macet gitu guys. Andaikan di sini sudah ada kendaraan umum yang bagus, misalkan saya mau bawa barang ini juga tinggal satset bawa, bisa, itu wah enak sekali. Tahapan itu guys, kita sampai presiden ke berapa, bisa seperti ada di luar negeri gitu ya, kendaraannya terintegrasi dari titik-titik sampai dalam-dalam sampai keluar gitu. Jadi kita udah tidak mumet mikirin gimana kendaraan transportasi yang sudah serba terhubung dari jalur kecil sampai jalur besar. Dan yang pasti tidak ada kemacetan kemanapun kita melangkah. Ini lampu merah, udah hati-hati guys. Kita ikut aja lah. Masih ada. Ikut aja di belakang. Ngeri. Sedikit ada padat ini, tapi masih gerak. Dari depan sana masih lancar. Bro Joko kemana Bro Joko? Sampai Pasar Kembang Rawa belum? Rawa. Belum. Moga ini kerikot, kalau gak kerikot gue kacau. Recording. Yuhui. Alfamidi. Ini
Ini juga termasuk jalanan saya yang udah puluhan tahun yang lalu saya lewati tiap hari. Saya dulu naik kereta, terus lanjut naik angkot guys. Dan jam 6 pagi sudah harus sampai di Binus. Karena setelah saya jadi tukang sapu, akhirnya saya bisa dapat promosi, kesempatan naik jadi leadernya tukang sapu. Dan pada saat jadi leader saya tuh harus megang kunci utama. Kalau kunci tinggal saya pegang berbahaya guys. Kunci utama itu yang memulai awal aktivitas di Binus. Jadi ruang kelas, ruang perkantoran semua itu yang pegang kuncinya, kunci utamanya. Jadi kunci yang kelas-kelas itu kan kita taruh di ruangan khusus. Sama waktu itu namanya ruang housekeeping. Dan ruang housekeepingnya itu yang bilang kuncinya saya. Jadi kalau saya telat, terjadilah telat semua di satu kampus. Perkuliahan mulai jam berapa gitu kan, jam 8 lewat. Itu harus lebih awal guys. Pertama, buka pintu. Terus kedua, nyala AC, AC-nya dinyalain. Dan salah satu hal yang jadi problem waktu itu jadi saya teringat kembali, yaitu ruangan AC serba panas. AC-nya nggak dingin, AC-nya nggak dingin karena satu kelas itu bisa 30-50 orang. AC nggak dingin, nggak nyaman banget belajar guys. Itu komplain. Nanti biasanya dosennya bilang, tolong ke teknisi housekeeping di lantai 2 gitu kan. Ini infokusnya nggak nyala, terus ruangannya panas gitu. Saya ke kiri aja daripada nunggu lama. Saya ke kiri aja sambil putar-putar dulu. Lampu merahnya padat dan ngeri kalau serobot-serobotan. Saya lebih baik cari jalur lain aja nih guys. Jalur lain ke, wah ini salah satu rumah impian saya, cita-cita saya dulu, dream saya punya rumah di sebelah kiri guys, Casa Goya. Kenapa saya punya mimpi? Kembali lagi saya runut ke belakang. Saya dulu kerja di Binus, jadi seorang tukang sapu, datang lebih pagi, pulang lebih malam bisa kadang-kadang gitu ya. Nah, saya sering menghadap ke area sini. Area itu dulu tuh hutan belantara, masih kebun gitu. Dan tidak disangka istri saya itu tinggalnya di situ, kontrak di situ. Bapak mertua, ibu mertua itu kontrak di tanah kosong itu, karena yang ada yang mengurusi tanah kosong itu, dan beliau adalah salah satu krunya gitu ya, pasukan tempurnya oleh yang menjaga itu gitu. Dan saya entah gimana caranya tersambungkan ya, saya punya mimpi, wah ini rumah dibangun keren-keren nih, mulai dibangun waktu itu. Dan wah, saya kalau punya rumah di situ gitu. Karena termasuk rumahnya saya lihat dari atas tuh bagus, dan beberapa saya perhatikan gitu ya. Walaupun sampai detik ini belum kesampaian, tapi ada relate lagi guys. Relate-nya apa? Beberapa pasiennya Wondes, Shomai Wondes itu banyak yang tinggal di situ. Gak cuma satu orang, ada yang orang dari DPR, anggota DPR, kalau nggak salah antara dari PAN atau Golkar atau Demokrat, saya nggak begitu hafal persis. Waktu itu saya searching bener, beliau itu adalah salah satu anggota dari DPR tersebut. Terus kedua, ada lagi yang ternyata orang tua murid dari sekolahnya Kalista Dara Kamarati, itu ada juga yang bekerja di sini, ada yang rumahnya tinggalnya di situ. Terus kalau nggak salah Bumi pun juga ada yang orang tuanya tinggalnya di situ. Nah ini apa? Gilanya mimpi, gendengnya mimpi, crazy-nya mimpi teman-teman. Itu ada hubungan-hubungan yang saling tersambung. Walaupun mimpi utamanya nggak kena gitu ya, tapi caranya Allah menyambungnya itu sangat-sangat di luar nalar kita sebagai manusia biasa, yaitu dengan cara-cara seperti itu. Saya punya mimpi, punya di Casa Goya, tapi ternyata bisnis saya gitu ya, punya target market, punya pembeli, punya pelanggan di area situ. Walaupun saya sampai detik ini belum tersampaikan untuk memiliki kemampuan, tapi caranya Allah adalah dengan mengkoneksikan, menyambungkan. Nah ini kalau dibilang oleh magnet rezeki oleh Mr. Nasrullah gitu ya, bilang bahwa dunia ini saling terhubung teman-teman. Hati-hatilah dengan mimpimu, hati-hatilah dengan cita-citamu. Maka kita bermimpi, berdoa itu terus kita panjatkan, karena kita tuh punya sinyal yang saling terhubung, yang bisa menembus ruang dan waktu. Nah ini setiap kata-kata kita, setiap impian kita tuh ada energinya guys. Ada energi yang bisa saling terhubung, tersambungkan. Coba saya lurus lagi. Saya pengen lihat Mbak Murni. Wah, beliau di sini
Saya udah lama banget. Dia udah jualan nggak ya? Siapa tahu, saya lewat dulu aja. Nah di rumah kan masih ada labunya. Siapa tahu bisa beli buah guys. Ada kucing meong-meong lagi di depan. Saya nggak bawa makanan kucing. Sekarang saya udah jadi kepikir untuk bawa makan kucing kemana-mana karena lucu. Belum. Coba Mbak Murninya ada guys. Rene ditutup. Wah nggak ada ternyata beliau. Ya nggak, masih belum jualan apa udah pindah ya? Lalu saya lanjutkan saja untuk jalan saja karena beliau nggak ada ternyata. Ya wis, belum rezekinya kita lanjutkan lagi, kita berputar jalur lagi. Memang udah sunat, udah kehendak Allah kalau saya pagi ini harus lewat jalur ini guys. Terus ada apakah pelajarannya saya disuruh lewat sini, ada hikmah apa nih guys? Karena setiap pergerakan kita selalu ada hikmahnya pastinya. Entah itu hikmah baik, hikmah buruk, ya walau alam, kita pelajarin aja, kita syukuri. Dan coba kita capture peristiwa itu detik demi detiknya kalau memang kita bisa capture. Nah seperti dengan konten ini adalah meng-capture itu guys. Jadi jejak digital, bayangkan. Pernah nggak sih kebayang gitu kita tuh bisa meng-capture setiap detik yang ada dalam hidup ini. Berapa banyak data yang space yang kita perlukan, bahkan nggak bakal mampu teman-teman. Tetapi kuasanya Allah, diciptakannya malaikat raqib dan atid kalau nggak salah ya, sebelah kanan dan sebelah kiri yang mencatat segala amal. Artinya apa? Setiap itu direcord sama Allah. Saya kebayang sih saat ini yang salah satu server terbesar gitu ya, yaitu YouTube. Karena apa? Orang upload ke sana unlimited guys. Setiap detik seluruh dunia 24 jam upload dengan kemampuan 4K. 4K itu udah gede banget. Dalam hitungan menit aja kalau 4K itu. Bu. Mana orang? Saya beli pisang ah. Mana ibu? Gua mah. Beli buah bu. Beli pisang. Kira itu. Rp4.000. Gentep. Ini. Segini 4.000. Ini apa adanya? Gorengan. Berapaan? 3 goceng. 3 goceng. Minta 10.000. Ininya buat pasukan. Babe kemana jarang sholat ini? Babe. Oh sakit. Sakit ah? Sakit. Langsung sakit, langsung kena gula. Oh gitu. Sakit lemas, orang tiduran aja. Nanti kan saya sholat sama saya di sini. Jarang kelihatan sekarang. Sakit. Ini kuat. Biasanya paling pol sembahyang kan kalau iya, subuh gitu kan, maghrib sampai ya bisa. Oh alah. Semoga sehat lagi dah. Kalau udah gitu harus jaga makanan ya. Ini aja. Kasih tape dah. Ini udah 10. Tambah lagi 3. 15. Sama minta ini 2. Ada tuh kentang. Ini pisahan plastiknya ya. Oh. Ini kentang nih di bawah nih. Tapi sakit pan sih, nggak pernah sholat. Biasanya bareng sama saya. Kita 2. Iya. Jadi? Ya dulu 5. Langsung sakit, langsung ngedrop. Berarti puasa udah? Gulanya yang tinggi. Wah sampai hampir 500. Wah, itu udah rasanya kayak gimana? Ini apa? Sukun. Sukun. Iya, terbang beliau.
Wah, kita bangunin mau. Saya. Makasih. Ini dua. Salam ya. Ya. Lagi. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.